Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kitab Risalatul Mu'awanah kita sampai di tentang bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Terakhir kemarin tentang mendiamkan orang muslim, tetapi untuk sebagai pelajaran. Itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Namun kalau didiamkan itu karena dia melakukan kebatilan atau meninggalkan perkara yang hak, maka tidak ada batasannya. Selagi engkau tetap batil terus, mabuk terus, diamkan aja. Mau 3 hari, mau 3 bulan, mau 3 tahun, kau tak sembuh dari ini, aku tak maulah nyapa engkau. Tidak apa-apa. Nah, jadi yang dimaksud dengan tidak boleh melebihi 3 hari itu yaitu mendiamkan untuk memberi pelajaran, biar sadar. Karena 3 hari dah sadar, aduh, aku kok didiemin aja ya. Ya udah 3 hari mentok, disapa lagi. Nah, jadi inilah yang dimaksud di dalam hadis man hajara akhahu fawqa thalathin adkhalallahu nara illa ayatadarakallahu birahmatih. Jadi barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Kecuali Allah memberikan rahmat kepadanya. Nah itu. Jadi yang dimaksud itu seperti itu. Bukan ahli maksiat ini tak boleh juga kita diamkan. Tak bisa. Orang sesat, aliran sesat, kita masa suruh ikut ahli bid'ah, orang aliran yang salah. Udah, kau tak balik, tak tobat, engkau ya sudah, selesailah sampai kapanpun. Itu tidak ada batasan 3 hari. Kita untuk sebelum melanjutkan, kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in, kepada para aulia wa syuhada wa salihin, kepada jami'i masyayikh fi din Ustaz Abu Sayyid Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa Sayyid Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib Risalatul Mu'awanah hamaddanallahu bi madadihim wa qada alaina bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah wa alayka bi idharil farah wal istibsyar bi kulli ma yatajaddadu lil muslimin minal masar kanuzulil amtar wa rakha'il as'ar wa dhuhurihim alal baghina wal kuffar. Hendaklah engkau menunjukkan kegembiraanmu dan keceriaanmu pada setiap sesuatu
kebaikan, kegembiraan yang terjadi pada orang-orang muslim. Seperti kanuzulil amtar, turunnya hujan. Oh, hujan lama tak turun, terus turun hujan. Gembiralah. Masa tak gembira selalu ya. Warakhail as'ar, terus harga-harga turun. Enggak mahal-mahal. Bensin turun, listrik turun, semuanya turunlah pokoknya. Beras turun. Itu harus, ketika itu terjadi pada kaum muslimin, kita harus ikut gembira gitu. Tampakkan gembiranya tuh. Nikmat kayak gitu kok nggak ditampakkan kegembiraannya. Wa dzururi ma'al baghin wal kufar, dan ketika orang-orang muslimin bisa mengalahkan orang-orang yang kafir dan orang-orang para penjahat, ya. Para penjahat, para perusuh, orang-orang Islam bisa mengalahkan mereka, kita harus senang. Nah, supaya nampak mensyukuri nikmatnya. Ngeblok kepada siapa nih? Ya. Ini dapat orang Islam menang, dia tak ada menampakkan kegembiraannya. Kau jangan-jangan ikut sana ini. Warakhail as'ar, harga-harga turun. Orang muslimin merasa senang, kita harus ikut senang, tampakkan kesenangan kita. Kemudian sebaliknya, walika bil huzni wal ihtimam bisababi ma yanzilu bihim minal balaya kal waba wal ghala wal fitan. Wa tawajjah ila Allah bi ayyakshifa dzalika anhum ma taslim liqada'ihi wa qadarihi. Sebaliknya engkau harus menampakkan kesedihanmu dan kesusahanmu disebabkan sesuatu yang turun pada kaum muslimin berupa wabah, penyakit. Kena kaum muslimin wabah, penyakit. Ataupun barang-barang mahal-mahal, makan susah, tampakkan susah juga. Nah, jadi maksudnya supaya kita ini dengan orang kaum muslimin ini nampak ada kebersamaan. Jangan tidak, orang muslimin susah kita senang, orang muslimin senang kita tampakkan susah. Engkau ini kawan siapa? Kata baca ilallah bi ayaksi badzalika anhum ma taslimul qadari wa qadarih. Dan menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar Allah menghilangkan ya perkara-perkara kesusahan tersebut, bala tersebut, wabah, mahalnya harga dan fitnah-fitnah. Harus doa sama Allah, minta disertai dengan taslim, menerima terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Doa, tapi harus di dalam hati ini jangan macam protes sama Allah, enggak. Ya kita minta saja, tapi apa yang Allah takdirkan, yang menurut keputusan Allah ya sudah kami terima. Kami cuma berdoa saja ya Allah. Kami berdoa saja, bukan kami nak protes, tidak. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kenapa harus begitu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mementingkan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka kaum muslimin. Kalau Anda muslim, Anda harus mementingkan urusan kaum muslimin. Nah, kalau enggak, nah, kamu ini siapa? Nah, itu maksudnya begitu. Ketika susah ya ikut susah, doa sama Allah. Ketika senang ya ikut senang. Ini namanya ihtam berumurul muslimin. Nah, jadi mementingkan urusan kaum muslimin. Jangan hidup sendiri aja. Aku yang penting duit aku banyak, gaji aku besar, terserah lah. Mahal tak mahal, terserah lah. Yang penting aku bisa beli. Kaum muslimin meraung-raung. Susah sekarang, semuanya mahal, atau ditiba bala dan sebagainya. Yang penting kami aman-aman aja, selesai. Dia tak ada kesatuan hati dengan kaum muslimin. Tak bagus orang seperti ini. Nah, jadi harus ada ihtimam bi amril muslimin. Jadi mementingkan urusan kaum muslimin. Supaya apa? Termasuk golongan kaum muslimin.
Jangan hidup untuk sendiri aja sampai mati. Kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, mati. Gak ada ngurusin kaum muslimin sama sekali. Terserah dia orang lah. Tak ngurus aja, yang penting aku aman aja udahlah. Ini orang tak betul seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi masalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim mislul jasadi al-wahid idza istaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman, orang-orang mukminin di dalam saling mengasihi dan saling mencintai itu seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Satu tubuh yang apabila salah satu di antara tubuhnya tadi sakit, maka seluruh anggota yang lain jadi tidak bisa tidur dan badannya panas. Maksudnya apa? Kaum muslim ini macam satu tubuh, padahal ada jempol, ada tangan, ada kaki, ada kepala, hidung, telinga, mulut, segala macam badan, kaki dan sebagainya. Itu ibaratnya kaum muslimin banyak. Perumpamaannya kaum muslimin seperti satu jasad. Kalau satu anggotanya aja sakit, satu orang di antara kaum muslimin tertimpa musibah, susah, maka yang lain akan ikut gak bisa tidur dan ikut demam. Contoh, badan nih satu, yang sakit gigi aja sebiji gigi kecil selit sini sakit dia. Semuanya tangan ikut apa, kepala ini, badan nak tidur tak bisa, semuanya. Bukan kata tangan, terserah engkau lagi, aku tak ikut-ikut, yang penting aku sehat. Mana bisa gitu. Kata mata engkau terserah engkau, aku nak tidur, nak apa, tak bisa, mata pun tak bisa tidur ketika gigi itu sakit. Tangan, pokoknya jatuh atau luka, memar, malam tak bisa tidur. Padahal tangan ini, badan semua, kepala berdenyut-denyut. Nah itu seperti itu. Kaum muslimin seperti itu mestinya. Jangan lulu gua-gua, itu bukan produk muslimin. Lulu gua-gua, kata saya, tidak ada urusan, pokoknya saya aman. Wa alaika idza asda ilaika muslimun ma'rufan biqabulihi minhu wa syukrihi wa mukafatihi alaihi fa illam taqdir alaiha aw kana mimman tawahashahu al-mukafatu falika bidu'a lahu. Dan engkau apabila ada seorang memberikan kamu kebaikan, apa sajalah, melakukan kebaikan kepadamu, apakah memberikan sesuatu atau menolong atau apa, ya, maka engkau hendaklah menerimanya dan berterima kasih kepadanya dan membalasnya. Kalau ditolong orang, dibantu orang, orang ngasih kita sesuatu apa, kita harus terima kasih, kemudian berusaha untuk membalasnya. Mukafaah. Kalau memang orang tadi memang orang yang tidak suka, maksudnya dibantu, udah usah. Bagaimana kan ada orang itu bantu, tak usah. Betul-betul dia tidak mau dibalas. Kalau memang gitu ya sudah. Fa'alaika bidu'alahu, maka hendaklah kau mendoakannya. Udahlah, kalau kita nak balas balik dia tak mau, betul-betul tak mau, ikhlas betul dia ini, ya sudah kita doakan ya Pak, mudah-mudahan lah Pak dilancarkan urusan Bapak semuanya, rezekinya dilancarkan juga, diberi kesehatan, selesai. Kadang ada orang gitu ikhlas dibantu, kita balas tambah ngamuk ya. Apa ini? Tak usah macam gitulah. Nah, minimal didoakan. Jangan dibalas tak mau, doakan pun kita tak doakan. 1-0 jauh lah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, "Lau uhdiya ilayya dhira'un aw kira'un
laqabiltu walau du'aitu ila dzira'in aw kira'in la ajabtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku diberi hadiah kaki kambing, kaki kambing dikasih kaki kambing Rasulullah. Jadi orang motong kambing, kakinya tuh ya, yang baik dikasihkan. Kata Rasulullah, laqabiltu, maka aku akan tetap menerimanya. Walaupun itu barang yang remeh. Ini ada orang dikasih apa nih? Taklah Pak, maaflah tak. Rasulullah dikasih kaki kambing diterima sama Rasulullah. Terus walau itu ila zira'in aw kira'in la ajabtu. Dan kalau aku diundang untuk menyantap makanan masakan sop kaki kambing, bukan dagingnya, kaki-kakinya tuh, ya, aku tetap datang, ya. Jadi tidak memandang yang diberikan kepada kita itu harus sesuatu yang wow. Kalau tak wow tak nak terima. Rasulullah diajak kenduri kecil-kecil tetap datang. Mestinya diajak kenduri kan sate, gulai, ya, masak-masak yang sedap-sedap, rendang. Ini mak sop kaki kambing. Pergilah tak apa-apa. Rasulullah diundang tetap pergi. Tidak menolak Rasulullah. Jadi ketika diberi hadiah diterima. Kalau diberi hadiah diterima karena Rasulullah itu menerima hadiah. Hadiah bukan sogok. Kalau ada sogok bahasanya hadiah tak boleh diterima. Kemarin kita sudah belajar sebelumnya. Karena ada yang sogok tapi bahasanya bahasa hadiah. Bukan hadiah, itu sogok, itu pelicin. Itu tidak boleh diterima, haram. Ini murni orang nak ngasih. Wa qala man istana ilaikum ma'rufan fakafi'uh wa illam taqdiru ala dzalika fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafatumuh. Barang siapa yang membuat kebaikan pada kalian, maka balaslah dia. Dan jika kalian tidak bisa membalasnya atas kebaikan tersebut, maka doakanlah dia. Nak balas tak bisa. Waduh, macam mana dia menolong saya ini, memang aku tak bisa balas. Begitu banyaknya dia nolong, nilainya juga besar, aku memang tak bisa balas. Kalau gitu bagaimana? Fatulahu hatta ta'lamu annakum qad kafatumuh. Maka berdoalah untuk dia. Doakan dia sampai dia tahu kalau engkau sudah membalasnya. Tampakkan doa itu. Udah tidak bisa balas, jika semacam aduh macam mana aku nak balas. Waduh Pak, betul-betul macam mana aku nak bisa. Doa dan tampakkan sampai dia tahu. Karena kalau begitu nanti dia ada keterpautan hati. Terima kasih Pak, Masya Allah. Ya, semoga Allah lancarkan rezeki Bapak, ya. Allah beri Bapak keturunan yang soleh-soleh, yang solehah-solehah. Oh, itu sedap, itu penting. Ini ditolong orang banyak dikasih apa-apa, diam, terima kasih pun tidak. Kata orang ni, orang tak tahu diri, terima kasih pun tidak lagi doakan. Tak bagus. Jadi menyebabkan orang menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan di depannya. Makanya ketika orang berzakat langsung didoakan, ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqait. Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang kau berikan, dan semoga Allah memberkahi apa yang tersisa di rumah. Itu kan orang zakat kan gitu. Ketika orang dikasih zakat langsung didoakan. Dikasih diam aja. Nah, terima kasih, oke, tambah satu doa. Kadang-kadang yang umum di masyarakat kita ini ya, terima kasih mentok terima kasih, kan? Jadi yang di masyarakat kita ini kalau ada orang berlaku baik kepada kita, mentoknya itu terima kasih. Kita perlu tambah satu lagi, doain orangnya. Nah, ini namanya pelajaran baru. Jangan terima kasih Pak, terima kasih, terima kasih, terima kasih 10 kali dibilang terima kasih. Doanya tak ada. Terima kasih Pak, Masya Allah, semoga Bapak dilancarkan rezekinya Pak, diberi kesehatan Pak, Masya Allah. Dah, baru itu sempurna.
ya, sempurna. Gitu ibu-ibu ya. Jangan cuma terima kasih aja, peloke, berdoa aja tak nak. La ilaha illallah. Orang sana ngasih duit banyak, sini kasih doa aja tak mau, peloke. Coba terima kasih. Iya, terima kasih. Itu baru separuh, Pak. Tambah doa. Ya kan tuh. Kebiasaan orang kita kan cuma terima kasih kan tuh. Itu masih kurang. Makanya mulai hari ini kalau ada orang berbuat baik kepada kita, terima kasih Pak. Semoga Allah mudahkan semua urusan Bapak. Sempurna. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Sejuk hati orang itu. Tak seberapa dibantu pun rasanya waduh ikhlas, rasanya sedap. Itu. Nah ini perlu kita biasakan ya. Perlu kita biasakan. Sekarang kita kalau orang dikomplain cuma masa engkau ini dikasih orang tak terima kasih, itu aja yang dikomplain. Yang perlu dikomplain sekarang, engkau ini dikasih orang tak mau mendoakan. Itu perlu dikomplain itu. Perlu dikomplain. Maksudnya komplain ini maksudnya nasihat. Perlu dinasihatin. Itu. Rasulullah begitu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, cuman ilmu kita masih separuh kemarin. Nah sekarang dah full. Didoakan. Masya Allah. Orang Arab itu Pak paling suka mendoakan orang. Iya. Kalau orang kita ini bakhil-bakhil doa, betul toh. Orang Arab ini sebentar-bentar dia doakan orang. Allah yaftah alaik, Allah ibarik fiik. Gitu terus doakan. Ini tak lokek mulut nih. Kita mak satu hari berapa kali doakan orang lain coba. Orang sana, orang Arab tuh tradisinya begitu. Tak lokek dia doakan. Allah yatik sehat, mudah-mudahan Allah ngasih kau kesehatan. Gitu. Allah yukawik katanya. Semoga Allah beri kau kekuatan. Biasa didoakan orang itu. Tiba kita balik kampung tak ada orang nak doakan. Biasa lewa ya. Terima kasih dah mentok. Itu pun sudah luar biasa. Nah itu. Jadi itu perlu kita biasakan insyaallah. Kemudian waqala alaihi salatu wasallam man qala liman usdiya ilaihi ma'rufa jazakallahu khairan faqad ablagha fit thana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang berkata kepada man asda ilaihi, man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fit thana. Barang siapa yang berkata kepada orang yang memberinya kebaikan, ya, menyampaikan kepadanya, berlaku kepadanya, memperlakukan kebaikan, berbuat baik kepadanya, memberi kebaikan kepadanya. Kemudian orang tersebut berkata, jazakallahu khairan. Jazakal, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu maksudnya jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu sudah doa. Faqad ablagha fi tsana, maka sungguh dia sudah mencapai, itu mencukupi di dalam memuji. Maksudnya sudah cukup. Doa itu sudah mencukupi. Jazakallahu khairan. Itu sudahnya memang begitu. Kalau kita Indonesiakan ya, kita pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau nak bahasa Arab ya jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Kalau tak kita bahasa Indonesia saja. Ya semoga Allah balas dengan kebaikan Pak. Saya tak bisa balas. Semoga Allah yang balas ini dengan kebaikan. Selesai. Bahasa Arab dia lupa. Jazakallah. Apa jaza lah. Bahasa Melayu tak apa-apa. Semoga Allah membalas engkau, perbuatan kau ini dengan kebaikan. Aku tak bisa balas. Itu sudah cukup. Bahkan di hadis-hadis Rasulullah ini enggak apa istilahnya mengatakan sukran gitu tak, tidak. Bahasanya biqabuli wa syakarahu, ya, menerima dan berterima kasih. Nah, jadi berterima kasih bahasanya adanya sukran, tetapi tidak mentok di situ. Justru lebih difokuskan kepada doanya. Kalau doa itu mesti udah terima kasih. Kalau terima kasih belum tentu doa. Nah, kalau doa itu berarti sudah membalas. Nah, terima kasih.
Wa iyyaka an taksira qalma muslim biraddi sani'ati alaih. Dan hendaklah engkau jangan memecahkan hati seorang muslim dengan mengembalikan apa yang dia lakukan kepadanya. Dia dikasih, orang itu datang Pak, ngasih hadiah. Hadiah umpamanya buah lah, ngasih buah jeruk. Tengok, aduh, jeruknya kecil-kecil, kayaknya masam-masam nih. Tak payah lah Bu, makasih. Pecah hatinya. Iya Pak, pecah hatinya. Aduh, orang itu udah niat betul-betul dia dah ngasih hadiah kan. Wah, ini masam nih jeruk ini. Tak apa Bu, balik-balik lah, tak usah. Hah? Kau jangan memecahkan hati orang muslim. Kasihan dia. Dia sudah niat baik, kau hancurkan hatinya. Jadi sekarang bahasa-bahasa menghancurkan hati ini cuma bahasa-bahasa cinta saja. Ini bermuamalah dengan orang. Jangan sampai kita ini menghancurkan hati orang muslim. Wa anta ta'lamu anal wasila ilaik ala yadhi inna huwa minallahi haqiqatan. Dan engkau tahu kenapa kita tidak boleh menolak? Karena engkau tahu sesungguhnya dia ini hanya menyampaikan saja kepadamu. Hakikatnya jeruk ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang ngasih ke kamu. Dia ini cuma wasilah saja. Orang tuh beli jeruk dikasihkan ke kita. Hakikatnya jeruk ini bukan dia yang ngasih nih. Allah ngasih engkau nih melalui tangannya dia. Terus kau tolak ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kau jangan melihat perantara, tapi lihatnya hakikat siapa yang memberinya. Jadi gitu. Oh, memang saya ini kelasnya saya memang ini memang yang masih berhak untuk saya. Belum pantas untuk dimuliakan orang. Untuk introspeksi diri. Gitu. Sombong kali pemberian dari Allah ditolak, ya. Kalau dari orang itu, kalau kita melihat perantara, akhirnya kayak gitu. Tapi lihat jangan perantara, hakikat siapa yang memberinya, maka kita tidak akan berani menolaknya. Oh, ini dari Allah, dia cuma ngantarkan saja. Bisa saja orang lain yang ngantar, bisa. Itu. Kemudian innama huwa minallahi haqiqatan wa innama huwa wasitatun musakhkhar makhur. Dan sesungguhnya orang tersebut itu adalah perantara yang ditundukkan, yang dipaksa. Maksudnya apa? Allah yang menundukkan dia. Allah lah yang men-setting dia sehingga dia beli jeruk dan diberikan kepadamu. Itu Allah semuanya yang ngatur. Makanya kita jangan menolak. Kau jangan lihat dia. Dia itu diatur sama Allah. Memang Allah mau mengantarkan jeruk di pasar itu ke depan kita, walaupun jeruk itu masam, kecil-kecil. Tapi itu adalah memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wabil hadis man atahu syai'un min ghairi mas'alatin wala istisrafin nafsin waraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Barang siapa yang datang kepadanya sesuatu tanpa dia minta, ya, tanpa dia minta dan tanpa dia berharap, maksudnya ini tomak gitu, tomak berharap itu. Dia tidak minta dan dia tidak berharap sangat. Kemudian dia menolaknya. Ini tahu-tahu ada orang ngasih gitu saja. Minta tidak, berharap untuk dikasih juga tidak, tapi mau tahu orang itu terus ngasih. Faraddaha, kemudian orang tersebut menolaknya. Fa inna ma yarudhu 'ala Allah, sesungguhnya orang tersebut menolak pemberian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia bukan menolak pemberian orang ini, tapi dia menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kita tak minta kok.
orang itu tahu kasih, ya sudah terima. Wa inna ma yaruddu ala Allah min ghairi masal wa israf. Tapi kalau di dalam hati berharap, lain. Itu tak bagus, menghajar hati. Hati juga harus dididik. Jangan toma. Ketika betul dikit, suka karena sudah diharap-harapin. Tapi ini berharap tidak, itu tahu ada. Nah, tahu aja orang itu ngasih, ya sudah. Terima saja. Ya. Nah, silakan. Itu urusan memberi pelajaran atau memang dia ini salah tak mau menjadi orang betul. Ya, kita bersempat baik dia. Kita yang salah lah maksudnya nih. Ya. Kita tidak sempat, satu tidak sempat. Saling berbaik gitu. Tapi dia meninggal, gimana? Ya, sebetulnya sih kalau urusan nggak sempat ini ya lain karena bukan unsur kesengajaan. Terus kalau memang begitu Pak, caranya nomor satu mendoakan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu jelas. Kemudian bersilaturahim kepada karib kerabatnya, anaknya, kalau maksudnya anak, atau ayahnya kalau punya anak, kalau masih punya ayah, keluarganya. Terus bagus dengan kawan-kawan dekatnya. Nah, itu caranya. Semacam orang anak yang umpamanya dia tidak sempat berbakti kepada orang tuanya, berjauhan, terus tahu-tahu orang tuanya meninggal. Macam mana nak berbakti? Nah, caranya gitu, mendoakannya, memohon ampun, kemudian harus bersilaturahim kepada karib kerabatnya, menunaikan niat-niatnya yang belum terlaksana. Ini kalau orang tua. Kalau ini ya cukup silaturahim, jadi memuliakan kawan-kawannya, ya, yang mengakrabi gitu. Nah, kawan baiknya siapa? Nah, itu. Jadi begitu. Tapi yang utama mendoakannya, mendoakan, memohon ampun. Lama maksudnya gimana? Lama kita nggak berhubungan ini, kita ada masalah sudah lama nggak berhubungan, dia saling gengsi, saling malu, nggak tahu gimana kan? Ya memang harus dipaksa ketemu memang. Kalau itu urusannya takdib ya, bukan dia melakukan satu perbuatan umpamanya dia ahli maksiat, ikut aliran sesat, ini terserah, kalau kau tak balik aku pun tak nyapa engkau. Itu tak ada apa-apa. Tapi kalau urusan untuk dia nyakiti kita, ini kan diamkan 3 hari. Dan itu tengok dia kita sampai ya, di sini nak ngopi lah sini. Ya tak apa-apa, kita santai aja. Maksudnya gitu Pak. Nah, maksudnya gitu. Itu yang namanya takdib. Takdib. Sekarang kan yang repot. Tadi itu sana bilang sini yang salah, sini bilang sana yang salah. Ya tentu yang paling bagus siapa? Yang mendahului lah. Kita yang mendahului. Kita dah datang, kita gitu dia tidak mau, kita sudah gugur Pak. Nah, kita sudah gugur. Sudah gugur macam mana lagi? Aku udah dekat. Nah, aku udah dekat dan sebagainya. Nah, jadi intinya ya kita berusaha, ya, berusaha. Apakah nanti diterima atau tidak itu urusan sana itu. Wallahu a'lam. Sedikit lagi. Wa fir raddi afatun azimah wa hiya annal amata majbuluna ala ta'zimi man yaruddu salatihim alaihim. Farabama kana al-hamilu li ba'din
nasak ala raddi at-tadawwur bizuhud hirsan minhu ala husul manzilah indahum. Wa min huna kana ba'dul muhaqqiqin ya'khudhu min aydin nas zahiran summa yatasaddaqu bi sirra. Di dalam menolak pemberian itu ada satu afat ini bencana yang besar. Apa tuh? Wahya annal amata majbuluna ala ta'dhimi man yaruddu salatahum alaihim. Jadi orang awam ini biasanya mereka ini memandang kalau ada orang semacam diberi apa itu misalnya dia merasa tidak masalah Pak, saya udah cukup nih, tak apa-apa, sudahlah untuk orang lain saja gitu. Maksudnya menolak betul. Itu orang awam, masalah dia sudah orangnya maksud menolaknya itu dianggap satu yang bagus untuk orang awam. Untuk orang awam. Jadi tak usah. Bagus pula dia dikasih, tak mau. Bagus pula, betul lah, enaklah suruh tak jadi aku kasih. Jadi sisi hati kena. Sisi hati kena. Ketika menolak pemberian orang tu betul-betul nak kasih, kita tolak macam hati. Kata dia orang ini bagus pula ya, dikasih tak nak gitu. Itu hatinya kena. Jadi merasa mulia gitu. Dan ini berapa menit? Panjang nih. 4 menit. Warubbama kana al-hamilu li ba'din nusak ala raddi at-tadahhur bizuhud. Dan kadang-kala juga ini terjadi bagi orang-orang yang ahli ibadah. Ala raddi tazahhur bizuhud, ala raddi at-tazahhur bizuhud. Dia nolaknya itu biar nampak kalau dia itu zuhud. Dikasih apa gitu, Pak, tak apa-apa lah. Maksudnya dia ahli ibadah. Begitu dia nolak itu, maka orang-orang dia dikasih tak mau. Maksudnya dia hebat, tak mau dunia orang tuh. Jadi macam menjadi satu zuhudnya itu jadi nampak ke orang gitu. Dia menunjukkan sifat zuhudnya, itu tak bagus. Tak bagus. Jadi kalau kau zuhud, kau tak suka, terima saja, tutupi. Kalau ada orang dikasih mau dengan, itu orang cinta dunia itu. Tapi ketika orang ini dia ahli ibadah, dia bilang, dia tak nak dikasih ini, tak nak dikasih ini, tak nak dikasih. Ya hati yang kena. Dia bilang, jadi orang-orang pada umumnya akan melihat orang itu zuhud, dia tak mau dunia. Kan ada rasa wah di dalam hati. Menolak itu justru di sisi lain dia tak dapat dunia, tetapi di sisi lain dia merasa wah di dalam hati. Ini namanya ujub, ujub. Dia ujub jadinya merasa wah, nampak zuhud tapi dinampak-nampakkan orang gitu. Khirsan minhu, karena dia suka nampak kezuhudannya, kesolehannya di depan orang itu. Al-husul manzilah indahum, sehingga dia merasa di depan orang itu, itu pangkatnya tinggi, orang itu dunia pun dah tak mau lagi. Kan? Itu itulah setan. Tipis sekali caranya. Wa man hunakana ba'dul muhaqqiqin ya'khudhu bi an aidina zahiran summa yatasaddaqu bi sirra. Disebabkan karena inilah para aulia ahli muhaqqiqin, mereka ini tetap menerima. Yang diberi orang itu dia tetap menerima. Di depan orang dia tetap menerima. Biarlah orang nak bilang, ini orang suka dunia, semua diambil. Tapi wa yatasaddaqu bi sirran, diam-diam yang diterima itu disedekahkan lagi secara diam-diam. Jadi tak nampak kalau dia itu zuhud. Bagus. Jadi nampaknya macam orang suka dunia tapi diterima. Tapi di belakang disedekahkan lagi. Dia tidak ngambil apa-apa sama sekali. Ini namanya ilmu hati. Jadi kadang-kadang kita ini hati kita ini susah jaga. Inilah bagaimana tuntunan para aulia, tuntunan dari
Rasulullah SAW, macam mana kita harus menjaga hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.